Shalom saudaraku dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Saya harap saudara sudah berusaha belajar menghafal Mazmur 112 dan kini kita akan menghafal menambah perbendaharaan kita dari Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah janji pemeliharaan Tuhan, karena Dia adalah gembala bagi jiwa kita. Sebab itu demikianlah kita harus mengembalakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Tuhan, gembala agung jiwaku, berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Berbicaralah ke dalam hati kami. Kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar dalam tema akar kepahitan. Dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Beberapa jenis akar pohon dapat digali, ditanam, dan dicampur dengan minyak untuk dijadikan pewarna pakaian. Dan seperti yang dikatakan oleh para ibu rumah tangga yang setiap hari berurusan dengan pakaian keluarganya, mengatakan bahwa pewarna yang disalahgunakan akan menimbulkan noda yang tidak dapat dihapus. Kepahitan bagaikan pewarna yang disalahgunakan itu. Ia mewarnai cara kita melihat persoalan di dalam kehidupan, dan akan berakibat menodai setiap hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, penulis kitab Ibrani meminta kita untuk mengejar perdamaian dalam setiap hubungan dengan orang lain. Dan berhati-hati sehingga tidak akan tumbuh akar yang pahit yang akan menimbulkan masalah dalam hidup kita pribadi dan juga orang lain. Orang yang mengalami kepahitan merasa bahwa ia berhak punya perasaan dan pandangan atau pendapat demikian, sehingga sangat mudah keliru dalam memaknai suatu persoalan. Ia merasa benar. Ia adalah korban atas tingkah orang lain. Allah tidak berjanji akan melindungi agar kita tidak mengalami sakit hati. Namun Dia tidak ingin kemarahan dan sakit hati menjadi memburuk berkepanjangan sehingga menimbulkan kepahitan dan merusak setiap aspek kehidupan kita. Penulis kitab Ibrani secara akurat mengamati bahwa ketika seseorang mengalami kepahitan, maka ia akan mencemarkan banyak orang. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya orang yang mengalami kepahitan itu sendiri saja, namun juga setiap orang yang berada di dekat orang itu. Setiap orang yang ada relasi dengan orang yang kepahitan itu. Ini sama halnya dengan noda pewarna. Akan terserap pada setiap benang pada kain tersebut. Jadi jika kain ternoda, setiap benang yang ada di dalam kain itu akan menyerap warna itu. Orang yang mengalami kepahitan
akan mencari-cari pertengkaran, akan mencari-cari kesalahan dari orang yang karenanya ia mengalami kepahitan. Cari gara-gara. Orang demikian mungkin mengatakan bahwa ia tidak suka bertengkar, tetapi mereka sesungguhnya dikendalikan oleh adrenalin yang timbul karena perselisihan, selisih paham, selisih ide, dan sebagainya. Sebaliknya, Allah menginginkan kita untuk menghentikan proses ini sebelum muncul akar pahit, yaitu dengan mengejar perdamaian dengan semua orang. Ketika mereka menyakiti kita, kita harus segera mengampuni mereka. Maka kita perlu waspada, sehingga pola-pola saling tuduh tidak mencuri sukacita kita, menyedot energi kita, dan merusak kemampuan kita untuk mewakili Kristus di muka bumi ini. Kepahitan adalah masalah yang serius. Ia bagaikan kanker yang tidak dapat ditoleransi sedikit pun. Jika tidak diurus, ia akan menular, bahkan ia akan membunuh kita. Jadi bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi kepahitan dalam hidup kita? Pertama, temui orang yang saudara anggap telah menjadi penyebab tumbuhnya akar pahit dalam hidupmu. Yang kedua, bicara jujur dengan orang tersebut. Apa yang ada di dalam hatimu, apa perasaanmu sehingga engkau menjadi pahit. Lalu maafkanlah dia. Yang ketiga, terimalah pengampunan dari Tuhan. Dan jangan simpan lagi kesalahan orang itu di hatimu. Demikianlah cara kita mengurus akar pahit. Jangan biarkan ia tumbuh dan merusak serta membinasakan hidup kita. Kesimpulan, jangan izinkan akar pahit itu merusak, membunuh, dan membinasakan hidupmu. Karena hidupmu lebih berharga dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Namun ketika engkau membiarkan akar pahit itu tumbuh di situ, ia akan membinasakan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu yang sederhana, yang singkat dan praktis ini akan mengubah pola hidup kami. Akar pahit menimbulkan banyak masalah. Terima kasih karena damai sejahtera-Mu hidup dan memerintah di dalam hati kami. Tolonglah setiap mereka yang mendengar renungan ini. Jika ada yang harus diselesaikan, Roh Kudus menolong untuk mereka selesaikan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.